Kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan triple Pitagoras. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini, di channel ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan triple Pitagoras. Oke, langsung saja kita menuju materinya ya. Oke, sebelum masuk ke materi inti, alangkah baiknya akan ada materi yang akan berkaitan dengan materi triple Pitagoras itu sendiri. Nah, coba perhatikan baik-baik ya, Nak. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Di sini Bapak memiliki sebuah segitiga siku-siku. Ya. Anggap saja segitiga siku-siku ABC. Lalu sisi AC-nya ini merupakan sisi hipotenusa atau sisi miring. Dan kemudian sisi AB serta sisi BC merupakan sisi siku-siku. Lalu sudut siku-sikunya berada di titik B. Nah, berdasarkan rumus teorema Pitagoras, bahwasanya kuadrat sisi miring itu sama aja dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Di sini kita lihat bahwa AC ini merupakan sisi miring, lalu AB dan BC merupakan sisi siku-sikunya. Lalu berdasarkan teorema Pitagoras itu sendiri, kuadrat sisi miring. Nah, di sini karena sisi miringnya AC, berarti AC-nya dikuadratkan sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Sementara sisi siku-sikunya di segitiga siku-siku ini yaitu AB dan BC. Maka masing-masing dikuadratkan menjadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, dengan AB sebagai sisi siku-sikunya, BC pun juga sebagai sisi siku-sikunya, lalu AC merupakan sisi miring yang merupakan sisi terpanjang. Oke, dari ilustrasi ini, lalu apa sih yang dimaksud dengan triple Pitagoras? Nah, di sini akan kita langsung masuk ke materi intinya ya, Nah, triple Pitagoras itu sendiri adalah kelompok tiga bilangan bulat positif yang memenuhi teorema Pitagoras. Nah, untuk lebih jauhnya kita bahas di slide selanjutnya ya, Nak. Oke, kita masuk di pembahasan inti yaitu mengenai triple Pitagoras. Kita memahaminya dari contoh-contoh ya, Nak. Oke, di sini nanti akan ada beberapa triple. Manakah yang merupakan triple? Nah, sementara triple Pitagoras itu sendiri seperti di pembahasan sebelumnya yaitu kelompok tiga bilangan bulat positif yang memenuhi teorema Pitagoras. Nah, sementara teorema Pitagoras itu sendiri adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, misalkan kita pahami dari contoh, di sini ada 3 buah bilangan yaitu 6, 8, dan 12. Yang pertama kali kita lakukan adalah tentukan dulu sisi miringnya. Nah, sementara di pembahasan sebelumnya sisi miring itu merupakan sisi yang paling terpanjang. Nah, sementara di sini dari 3 buah bilangan ini sisi yang paling terpanjang itu adalah yang 12 ya. Berarti 12 ini dikatakan sisi miringnya. Sementara dua sisi yang lain disebut sisi siku-sikunya. Nah, coba kita jawab. Contoh dari 3 buah bilangan ini ya, apakah 3 buah bilangan ini merupakan triple Pitagoras atau bukan. Sementara rumus atau teorema Pitagorasnya mengatakan kuadrat sisi miring. Nah, di sini sisi miringnya itu adalah 12, berarti 12 kita kuadratkan, lalu jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, berarti sisi siku-sikunya pertama kita kuadratkan dulu ya, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, ini kita masing-masing cari dulu hasilnya ya, Nak. 12 kuadrat itu merupakan 144, 6 kuadrat itu merupakan 36, sementara 8 kuadrat itu adalah 64. Nah, berarti 144 ini tetap ya, 36 ditambah 64 itu adalah 100. Nah, di sini lihat tidak sama ya, Nah. Tidak sama, sehingga dikatakan bahwasanya 3 bilangan ini bukan merupakan triple Pitagoras. Cukup mudah ya, Nak, untuk menentukan apakah 3 buah bilangan merupakan triple Pitagoras atau bukan. Oke, next kita lanjut ke contoh berikutnya ya, Nak. Tapi sebelum itu, ini kita hapus dulu ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Sama seperti contoh sebelumnya, kita memiliki 3 buah bilangan.
Nah, sekarang kita buktikan atau kita identifikasi apakah 3 buah bilangan ini merupakan triple Pitagoras. Sama seperti contoh sebelumnya, pertama kali kita tentukan terlebih dahulu sisi miringnya. Nah, sisi miring itu merupakan sisi yang paling panjang ya. Berarti di sini sisi miringnya adalah 13. Sementara dua sisi yang lainnya dikatakan sisi siku-siku. Nah, oke, coba kita jawab ya. Pertama, berdasarkan teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring. Nah, berarti karena di sini sisi miringnya adalah 13, 13-nya kita kuadratkan. Nah, lalu dua sisi yang lainnya juga masing-masing kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Nah, berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sementara 13 kuadrat itu adalah 169, 5 kuadrat itu adalah 25 ditambah 144. Nah, berarti 169, 25 ditambah 144 itu adalah 169. Nah, ini sama nak. Berarti kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, berarti bisa dikatakan bahwasanya 3 buah bilangan ini merupakan triple Pitagoras. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, next kita ke contoh yang terakhir ya nak. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir. Coba kita lihat ya 3 buah bilangannya. Ada 6, 3, dan 5. Nah, sama seperti contoh-contoh sebelumnya, pertama kali kita harus tentukan sisi miringnya terlebih dahulu. Sisi miring merupakan sisi yang paling panjang. Berarti di sini yang paling panjang adalah 6 ya. Nah, maka dua sisi yang lainnya dikatakan sebagai sisi siku-siku. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, berdasarkan teorema Pitagoras, kita kuadratkan sisi miringnya nih, nah. Berarti 6 kuadrat, lalu dua sisi yang lainnya sama-sama kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Berarti 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, 6 kuadrat sendiri itu adalah 36, sementara 3 kuadrat itu adalah 9 ditambah 5 kuadrat itu adalah 25. Nah, berarti 36, 9 tambah 25 itu adalah 34. Nah, berarti tidak sama ya nak. Nah, karena tidak sama, berarti 3 buah bilangan ini bukan merupakan triple Pitagoras, karena dikatakan triple Pitagoras apabila memenuhi teorema Pitagoras. Sementara teorema Pitagoras itu sendiri adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, cukup mudah ya nak. Kita lanjut ya. Oke, mungkin cukup ya pembahasan pada video kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share pada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silahkan tekan tombol like-nya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.